Saudara dan saudari yang terkasih, senang sekali bisa berjumpa bersama melalui channel ini yang akan memberikan pemahaman tentang apa dan mengapa kita berdoa rosario. Saudara dan saudariku yang terkasih, selama sekian ribu tahun hingga sekarang ini, Gereja Katolik tetap melakukan salah satu devosi yang sangat terkenal yang dijalankan pada bulan Mei dan Oktober adalah berdoa rosario dalam komunitas-komunitas basis dari rumah ke rumah. Namun saudara dan saudari yang terkasih, ada sesama saudara kita yang pada kesempatan ini mungkin masih mempertanyakan tentang apa dan mengapa kita berdoa rosario. Karena itu saya mengajak kita untuk mari menyimak bersama penjelasan, gambaran, dan pemahaman tentang apa dan mengapa kita berdoa rosario. Kita lihat apa itu rosario. Rosario adalah salah satu devosi Kristiani yang paling populer. Setelah melalui banyak perkembangan di dalam sejarah, Rosario yang sekarang dikenal mengacu pada 5 dekade, yaitu 1/3 atau 1/4 bagian dari 15 atau 20 dekade doa Salam Maria, yang setiap dekadenya diawali dengan doa Bapa Kami dan disertai dengan meditasi atas peristiwa-peristiwa penting dari sejarah penyelamatan. Rosario itu sendiri berarti mahkota dari Mawar. Bunda Maria berkata bahwa setiap kali kita berdoa Salam Maria, hal itu sama dengan memberikannya sebuah kuntum mawar. Dan setiap rosario yang didoakan dengan lengkap sama dengan memberinya mahkota mawar. Lalu apa keistimewaan dari rosario? Sama seperti mawar adalah ratu bagi bunga-bunga, rosario juga adalah ratu bagi semua devosi. Orang-orang kudus yang kita kenal juga memiliki kecintaan yang besar pada rosario. Santo Padre Pio misalnya dikenal bisa mendoakan rosario 15 kali dalam sehari. Paus Santo Yohanes Paulus II juga sangat mencintai rosario dan menuangkan kecintaannya ke dalam surat apostolik Rosarium Virginis Mariae atau disingkat dengan RFM. Berdoa rosario adalah cara para kudus bertumbuh dalam devosi kepada Bunda Maria. Santo Louis de Montfort berbicara tentang keistimewaan rosario dengan sangat berani. Dia mengatakan, ketika rosario suci didoakan dengan baik, doa rosario itu memberikan kemuliaan kepada Yesus dan Maria, serta berbuah bagi kita lebih daripada doa-doa yang lain. Menurut Santo Louis, rosario sangat sesuai bagi umat awam, karena umat awam dihadapkan dengan bahaya-bahaya spiritual yang dapat membuat mereka kehilangan jiwa mereka. Sehingga umat awam perlu mempersenjatai diri dengan senantiasa merenungkan hidup, kebajikan, dan penderitaan Kristus yang dengan baik terkandung di dalam doa rosario. Rosario sebagai sarana kekudusan.
Santo Alfonsus Liguori mengajarkan bahwa kesempurnaan Kristiani terletak pada persatuan dengan kehendak Allah. Persatuan dengan kehendak Allah artinya menjadikan kehendak Allah dan kehendak kita satu, sehingga kita hanya menghendaki kehendak Allah, atau hanya kehendak Allah sajalah kehendak kita. Persatuan kehendak Allah dan kehendak manusia terjadi secara sempurna di dalam pribadi Yesus Kristus. Artinya, untuk menjadi kudus, kita harus semakin seperti Kristus yang hidup hanya demi kehendak Allah. Inilah mengapa rosario menjadi sarana kekudusan yang ampuh. Dengan berdoa rosario, kita merenungkan Kristus bersama dengan Maria. Bersama dengan Maria yang menjadi teladan kita dalam mengikuti kehendak Allah. Kita membangun hubungan pertemanan yang intim dengan Kristus dan menjadi semakin serupa dengannya. Di dalam proses menjadi serupa dengan Kristus dengan berdoa rosario, Maria sang mempelai Roh Kudus secara khusus berdoa agar Roh Kudus juga turun atas kita. Santo Louis de Montfort mengajarkan bahwa seperti Yesus yang telah dibentuk oleh Maria dalam kandungannya, setiap orang yang memberikan dirinya kepada Maria akan dibentuk oleh Maria, sehingga dapat menjadi serupa dengan Kristus dengan usaha yang mudah. Lalu seberapa seringkah kita berdoa rosario? Ketika menampakkan diri di Fatima dan Akita, Bunda Maria menyerukan pesan untuk berdoa rosario setiap hari. Walaupun rosario adalah devosi dan tidak ada kewajiban untuk mendoakannya, kita tidak dapat bersikap tak acuh terhadap pesan yang Bunda Maria sampaikan. Bukan semata-mata demi perdamaian dunia, Bunda Maria menginginkan juga agar anak-anaknya tumbuh di dalam kekudusan melalui devosi kepadanya. Sebab Tuhan berkehendak melimpahkan rahmat kepada kita melalui Bunda Maria. Santo Jose Maria Iskarif juga berkata, jika engkau berdoa rosario suci setiap hari dengan semangat iman dan cinta, Bunda kita akan dengan pasti menuntunmu jauh sepanjang jalan putranya. Saudara dan saudari yang terkasih, inilah sedikit pemahaman yang dapat disajikan kepada kita untuk menyadarkan kita dan kembali mendorong kita untuk terus berdevosi bersama Bunda Maria, merenungkan penderitaan Kristus, merenungkan peristiwa keselamatan yang akan mendatangkan rahmat bagi kita bersama dengan Bunda Maria.